Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laverda Zalia Ramadhani dari kelas 10 Kuliner 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Yuk simak videonya. Untuk yang pertama, materi Bhinneka Tunggal Ika berjudul Mengenali dan Menyadari Keragaman Identitas. Manusia adalah makhluk sosial, yang artinya pasti membutuhkan banyak orang lain dalam menjalani aktivitas. Oleh karena itu, interaksi pada manusia pasti akan terjadi. Tahukah kamu apa itu interaksi? Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Dan apa itu sosialisasi? Sosialisasi adalah penanaman atau penyebaran diseminasi adat, nilai, cara pandang yang dilakukan satu generasi kepada generasi lainnya dalam sebuah masyarakat. Nah, tidak heran bahwa Indonesia memiliki banyak sekali suku bangsa, ras, agama, bahasa, adat istiadat, dan sebagainya. Itu disebut dengan identitas primordial. Apa itu identitas primordial? Identitas primordial adalah identitas suatu kelompok yang memiliki ciri khas sama. Hebatnya bangsa ini adalah memiliki keragaman tapi tetap bersatu sebagai sebuah bangsa yang kuat. Melalui semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita ini, semua keragaman disebut dapat bersatu. Maka munculan Indonesia lain disebut dengan identitas nasional. Identitas nasional adalah identitas bangsa Indonesia yang tidak akan pernah terwujud jika tidak ada sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Jadi, kita jangan pernah merendahkan orang lain yang berbeda dengan kita ya. Kesimpulan dari bab Bhinneka Tunggal Ika unit 2 yaitu sebagai makhluk sosial, manusia melakukan interaksi dengan yang lain baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Pada aktivitas itu, proses mempengaruhi yang dilakukan baik melalui sikap aktivitas maupun simbol tersebut. Interaksi yang membuat orang mengenali lain. Proses mengenali yang lain berarti mengetahui secara interaksi bagaimana identitas atau jati diri kelompok, dan identitas atau jati diri kelompok tercipta dalam mendapatkan pengaruh dari mereka yang menjadi anggotanya. Identitas sebuah kelompok adalah identitas dari rumusan dan kesepakatan yang diharapkan bisa menjadi media bagi kelompok lain ketika hendak mengenalinya. Dan Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus primordial dan nasional. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, tidak sedemikian dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita bersifat nasional itu, kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Dengan begitu, keunikan Indonesia terletak pada keragaman sekaligus kesatuannya. Keragaman pada identitas kita bersifat primordial, sementara kesatuan dan persatuan terletak pada jati diri kita yang bersifat nasional. Pada setiap perjalanan dilakukan oleh siapapun, individu maupun kelompok, mereka akan berjumpa perbedaan dan perbedaan penjumpaan antara kebudayaan yang berbeda. Kemudian mengharuskan tentang bagaimana interaksi dibangun di antara mereka. Dalam perbedaan yang dijumpai tersebut, perlu dilakukan sikap yang lebih dari mengenali dan menyadari, yaitu menghargai tradisi yang lain. Meski kita memiliki kebanggaan atas jati diri yang kita miliki, sikap tersebut tidak lantas merendahkan identitas bangsa lain. Sebagai sebuah bangsa yang memiliki peradaban luhur adalah yang wajar dimiliki. Namun, bersamaan kebudayaan yang kita miliki harus juga ditunjukkan penghormatan atas budaya bangsa lain. Nah, selanjutnya tentang Bhinneka Tunggal Ika bab 3 unit 3 berjudul Kolaborasi Antar Budaya di Indonesia. Dalam perjalanannya, menyatukan seluruh keberagaman yang ada itu tidak mudah. Sebab apa? Karena itu harus niat dari hati setiap individu. Banyak kasus kekerasan yang pernah muncul di Indonesia, yaitu seperti 1. Konflik Ambon, 2. Konflik Sampit, 3. Kerusuhan Mei 1998, 4. Konflik Ahmadiyah, 5. Konflik Lampung, 6. Konflik Poso. Konflik tersebut dipicu karena adanya istilah mayoritas dan minoritas. Hal tersebut bisa kita sebut sebagai diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Lalu, bagaimana solusinya?
dan kita adanya sikap toleransi akan cukup untuk meredam sikap diskriminatif itu, serta dengan adanya kolaborasi akan menambah kehangatan untuk bersatu dalam perbedaan. Nah, tahukah kamu apa itu kolaborasi? Kolaborasi adalah sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk mewujudkan khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bekerja sama. Nah, materi selanjutnya bab NKRI Unit 1, paham tentang nasionalisme dan menjaga NKRI. Tahukah kamu apa itu pengertian bangsa dan kebangsaan? Nah, pada saat itu rapat BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 mengenai apa itu arti bangsa dan kebangsaan. Nah, Insinyur Soekarno menggarisbawahi dua hal dirinya sehingga menjadi Islam, pendapatnya tidak dimasukkan untuk menyerang atau menolak pandangan tokoh Islam, dan meletakkan paham kebangsaan sebagai dasar tegak berdirinya sebuah negara. Insinyur Soekarno itu mengutip pendapat terkemuka bernama Ernest Renan yang menyatakan bahwa bangsa ialah kehendak akan bersatu, yang menyatakan bahwa syarat bangsa ialah bersatu. Insinyur Soekarno menetapkan bahwa tokoh terkemuka bernama Ernest Renan bahwa bangsa adalah kehendak akan bersatu, dan yang menjadi bangsa yaitu satu gerombolan manusia yang bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Kemudian ia mengutip pendapat lain menurut definisi Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa adalah satu persatuan pengarah yang timbul karena persatuan nasib. Nah, namun Insinyur Soekarno itu tidak setuju karena itu begitu saja mendapat belum ada namanya geopolitik. Menurut Soekarno, bangsa atau kebangsaan itu tidak berdasarkan satu daerah, contohnya Pulau Jawa, tetapi mencakup semua pulau, semua etnis, dan teritorial Indonesia. Ini menjadi landasan pentingnya persatuan Indonesia mencintai dan menjaga keutuhan NKRI. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme secara bangsa adalah nasionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu nation yang artinya bangsa. Menurut kamus KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri, sementara merujuk pada paham Pancasila dan pembukaan UUD NKRI tahun 1945. Nasionalisme adalah sikap cinta tanah air dan menjaga persatuan bangsa dengan sikap menjaga perdamaian yang ada di dunia. Tujuan sikap nasionalisme adalah 1. Menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. 2. Membangun dan hubungan rukun dan harmonis antara individu dan masyarakat. 3. Berupaya untuk menghilangkan rasa benci. 4. Ekstremisme atau tuntunan berlebihan dari warga negara kepada pemerintah. 5. Menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa. 6. Menjaga tanah air dan bangsa dari serangan musuh, baik dari luar maupun dari dalam negeri. Selanjutnya apa itu ciri-ciri nasionalisme? Ciri-ciri nasionalisme menurut Dr. Andes Sudio adalah 1. Adanya persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Adanya organisasi modern yang sifatnya nasional. 3. Perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. 4. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan. 5. Suatu negara memiliki di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 6. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. 7. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila sila ketiga. Pancasila dengan ciri-ciri 1. Rasa cinta tanah air. 2. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. 3. Bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Apa itu bentuk-bentuk nasionalisme? 1. Nasionalisme kewarganegaraan. 2. Nasionalisme etnis. 3. Nasionalisme romantik. 4. Nasionalisme budaya. 5. Nasionalisme kenegaraan. 6. Nasionalisme agama. 7. Nasionalisme kewarganegaraan adalah bentuk nasionalisme di mana negara keikutsertaan rakyatnya kehendak memiliki kebenaran politik dari rakyat atau perwakilan politik.
Nasionalisme etis adalah berupa semangat kebangsaan di mana negara memiliki kebenaran politik dari budaya asal atau etnis atau masyarakat. Nasionalisme romantik atau identitas adalah negara memiliki kebenaran politik secara organik, yakni berupa hasil dari suatu semangat romanisme. Nasionalisme budaya adalah negara memiliki kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan bersifat dari keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Nah, selanjutnya nasionalisme kewarganegaraan adalah masyarakat memiliki perasaan nasionalitis yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Nasionalisme agama adalah negara memiliki legitimasi politik yang adanya persamaan agama. Nah, selanjutnya contoh sikap perilaku yang dalam sikap nasionalisme. 1. Mematuhi aturan yang berlaku. 2. Mematuhi hukum negara. 3. Bersedia melakukan aksi nyata. 4. Membela, mempertahankan dan memajukan negara. 5. Memahami hukum negara. Terima kasih atas video materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.